Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Badan Restorasi Gambut. Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa di Bincang Kita, di mana selama 30 menit ke depan Bincang Kita akan menemani aktivitas pagi hari Anda bersama saya, Widi Dwinanda. Ya saudara, restorasi gambut merupakan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan gambut dan memulihkan fungsi hidrologis ekosistem gambut yang telah terdegradasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Badan Restorasi Gambut, ditargetkan sekitar 2 juta hektar gambut yang terdegradasi dapat dipulihkan dalam kurun waktu 4 tahun. Apa sajakah upaya yang dilakukan dalam pemulihan ekosistem gambut ini? Selengkapnya akan kita bahas di Bincang Kita. Ya sudah hadir di studio bersama saya pagi hari ini narasumber spesial kami yaitu Ibu Mirna Safitri selaku Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Bapak Nur Hadi Karben selaku Kelompok Tani Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Halo, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Widi, baik. Wah, senang sekali nih saya rasanya ada Anda berdua di sini menemani saya di Bincang Kita. Oke, tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih Bu, sebenarnya apa sih Badan Restorasi Gambut itu? Karena memang baru terbentuk ya Bu Mirna ya? Ya. Oke, Mbak Widi dan juga pemirsa Kompas TV. Jadi Badan Restorasi Gambut itu sebuah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang dibentuk pada tanggal 6 Januari 2016. Tugasnya adalah melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk percepatan restorasi gambut di kurang lebih 2 juta hektar ekosistem gambut yang telah rusak atau terdegradasi. Tugas ini sendiri sudah ditetapkan secara spesifik, areal kerjanya adalah di 7 provinsi, yaitu di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Provinsi Riau. Kami diberikan masa kerja itu sampai dengan tahun 2020 dengan tadi tugas untuk melakukan restorasi gambut pada areal kurang lebih 2 juta hektar. Oke, mengapa dirasa perlu adanya Badan Restorasi ini? Ya, bagaimanapun juga kebijakan Bapak Presiden untuk membentuk Badan Restorasi Gambut tidak lepas dari berulangnya bencana asap yang kita alami. Ini mungkin Mbak Widi dan juga pemirsa juga sudah tahu bahwa ya kurang lebih 18 tahun terakhir ini kan kebakaran hutan dan lahan itu memang banyak dan seringkali setiap tahun berulang. Oke, dan itu paling parah kan tahun 2015 yang lalu. Oke, itu berarti salah satu kendala yang memang kita hadapi berkaitan dengan gambut ya Bu. Nah, Ya. kalau bahaya yang dapat terjadi jika degradasi gambut itu terus terjadi apa saja sih Bu? Ya, jadi kan begini, gambut itu sebuah ekosistem yang unik ya. Nah, karena itu kalau gambut itu kering, maka dia akan rentan terbakar. Jadi kalau di lahan mineral biasa mungkin tidak apa-apa, tapi kalau gambut itu kalau sudah kering, kena sinar matahari pun, terik pada saat kemarau dia dapat terbakar. Oke. Dan kalau sudah gambut itu terbakar, terbakarnya bukan sama seperti lahan biasa, itu terbakarnya di atas. Gambut itu kalau terbakar dia bisa sampai ke bawah lahannya itu, seperti itu. Sehingga kalau sudah terbakar itu akan sulit untuk dipadamkan, perlu waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, gambut itu kan punya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan gas karbon. Sepanjang gambut itu lembab, maka karbon itu akan aman tersimpan di dalam gambut. Tetapi kalau gambut itu kering dan kemudian terbakar, maka gas karbon itu akan keluar. Oke. Dan itulah yang sering kita lihat sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan kebocoran ozon, akhirnya ada efek pada perubahan iklim dan lain-lain. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa ada sebenarnya cara dari petani secara tradisional justru untuk membuka lahan membakar gambut itu sendiri. Nah, bagaimana kebijakan dari pemerintah, Ibu? Pertama, pemerintah tentu menyadari bahwa memang ada praktek-praktek tradisional yang berdasarkan pada kearifan lokal. Baik. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
tahun 2009 juga sudah menyadari tentang hal itu. Namun demikian kita juga harus sadar pada fakta yang lain bahwa ekosistem gambut kita itu sudah terlanjur rusak. Ya, ini sama, saya seringkali menggunakan analogi dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, kita terpapar asap rokok katakanlah, itu mungkin kita nggak apa-apa, kita masih bisa bertahan. Tapi ketika stamina kita menurun, pada situasi itu kita terpapar asap sedikit pun itu akan memicu kan. Oke. Nah itulah yang terjadi pada saat ini, karena gambutnya sudah rusak, maka sedikit pun kebakaran itu akan menyebabkan akibat yang tidak bisa dikontrol. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah mengantisipasi jangan sampai itu terjadi dan berulang, sehingga diperlukan cara-cara baru untuk memanfaatkan lahan gambut. Oke, ada larangan pembakaran lahan gambut ya Bu ya. Nah, untuk Bapak Nur Hadi sendiri, nah di Kapuas itu masih ada nggak sih praktek-praktek tradisional seperti itu membakar gambut untuk pembukaan lahan, Bapak? Ya, kalau untuk di tingkat masyarakat petani itu masih banyak ya yang Masih banyak, melakukan pembakaran lahan untuk persiapan lahan ladang ya. Nah, namun kalau di kelompok tani kami sekarang sudah mulai menerapkan untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Oke, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh kelompok taninya Bapak? Nah, kalau untuk melakukan pengolahan lahan tanpa bakar ini kami menggunakan tenaga manual dan juga alat-alat sederhana yang kami miliki. Dan itu kemudian kita tanam untuk padi gunung itu, padi gunung lokal. Nah, jadi pengolahan lahan ini sangat membutuhkan tenaga banyak, kemudian waktu dan biaya juga. Tapi karena memang kami merasa itu penting dilakukan, karena memang di wilayah Kabupaten Kapuas itu merupakan wilayah ex PLG yang memang setiap tahun dilanda oleh bencana kabut asap. Oke, akhirnya ada kesadaran untuk membuat inovasi tersebut ya Bapak. Nah, ini kan baru kelompok tani Bapak nih. Apakah ada sosialisasi lain kepada kelompok tani lainnya? Apa yang dilakukan? Nah, karena secara kebetulan kelompok tani saya itu juga memiliki gapuktan ya, sehingga kita di gabungan kelompok tani ini memberikan semacam informasi dan juga mengajak kelompok-kelompok tani yang lain juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan. Karena untuk musim masa tanam bulan April September kemarin kami sudah berhasil melakukan itu. Nah, dan berdasarkan pengalaman itu kemudian untuk masa tanam Oktober Maret tahun 2016-2017 ini alhamdulillah juga di beberapa desa yang lain juga melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan. Oh, luar biasa nih. Bagaimana Bu Mirna menanggapi inovasi yang digalakan oleh Bapak Nur Hadi ini? Ya, jadi BRG dan saya pribadi memang sangat mengagumi apa yang dilakukan oleh Pak Nur Hadi dan rekan-rekannya di kelompok tani tersebut ya. Saya juga mau bercerita sedikit bahwa Pak Nur Hadi ini seorang petani yang agak berbeda dengan banyak petani yang lain. Jadi kalau suka membuka media sosial, beliau ini sangat aktif di media sosial. Wah, luar biasa. Jadi saya bisa cerita kenapa kami bisa mengenal beliau, sebenarnya karena beliau itu aktif di media sosial dan secara rutin mengupload kegiatan-kegiatan kelompok taninya, memvideokan, menyampaikan, dan buat kami itu menarik seperti itu. Nah, yang kami lihat bahwa inovasi ini kan modal penting. Jadi ketika lingkungan dan masyarakat kita berubah, kita kan harus melakukan adaptasi. Nah, adaptasi yang baik itu adaptasi yang didasarkan kepada inovasi. Jadi kita tidak mungkin menggunakan teknologi yang sama setiap saat. Kan? Kita selalu setiap saat kita melakukan adaptasi. Nah, inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa masyarakat itu memang kuat. Mereka mau belajar, mereka tekun, dan itu nyaris saya kira tanpa bantuan ya Pak Nur Hadi. Ya, itu dilakukan sendiri, belajar di antara mereka sendiri. Jadi buat kami dan saya kira buat kita semua ini aset. Oke, baru-baru ini ada juga program yang digalakan yaitu Jambore ya Bu ya.
Bisa diceritakan nanti tapi setelah jeda yang satu ini ya Bu ya. Dan saudara, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan jambore masyarakat gambut. Sebenarnya apa yang melatar belakangnya ada jambore masyarakat gambut ini? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Kita. Saudara, masih di Bincang Kita bersama Ibu Mirna dan Bapak Nur Hadi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di studio dapat langsung menghubungi layanan telepon kami di 021 53 661 222. Dan mari kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Mirna nih. Tapi sebelum kita beralih ke masalah jambore, saya mau tahu dulu proses restorasi yang sudah dilakukan sejauh ini apa saja nih Bu Mirna? Oke, jadi saya ingin sampaikan paling tidak ada 5 hal yang itu dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut di dalam kaitan untuk melaksanakan restorasi. Yang pertama membuat perencanaan, itu pasti itu harus dilakukan untuk mengetahui di mana kami akan bekerja. Kemudian yang kedua, kami kemudian melakukan yang disebut dengan restorasi hidrologi. Restorasi hidrologi itu artinya adalah untuk memperbaiki tata air di ekosistem gambut yang sudah terlanjur rusak seperti itu. Caranya ketika itu ada sekat, ada kanal-kanal yang dibuat oleh manusia, itu kemudian dibuat sekat seperti itu. Yang kedua, jika untuk kepentingan pencegahan kebakaran di beberapa tempat yang cocok, itu juga dibangun sumur-sumur bor. Gitu. Nah, yang kedua, ketiga selain restorasi hidrologi itu adalah revegetasi. Terutama di area-area yang bekas terbakar, itu kan perlu ditanami kembali. Nah, pilihan yang digunakan oleh Badan Restorasi Gambut adalah diutamakan jenis tanaman-tanaman lokal. Kenapa? Karena itulah yang memang terbukti cocok dengan ekosistemnya. Atau tanaman-tanaman lain yang itu memang tidak mengeringkan gambut itu. Nah, yang ketiga, kita juga berbicara restorasi bukan hanya untuk kepentingan ekosistem, tapi juga berbicara kepentingan masyarakat. Ya, disitulah revitalisasi sumber-sumber pendapatan masyarakat itu dilakukan. Kami sekarang sedang mengidentifikasi komoditi-komoditi yang sudah dikembangkan oleh masyarakat dan kira-kira itu punya prospek yang baik untuk dibudidayakan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kita juga melihat bahwa bagaimanapun juga di dalam pelaksanaan restorasi itu pasti ada yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada beberapa penyimpangan dan lain-lain kan. Hambatannya ya Bu ya? Nah, kami mengantisipasi itu dengan membuka kanal pengaduan. Jadi pengaduan terhadap pelaksanaan restorasi bisa disampaikan oleh siapa saja kepada kami langsung melalui email pengaduan @sbrg.go.id, kemudian juga bisa disampaikan kepada tim restorasi gambut daerah yang ada di setiap provinsi. Oke, sejauh ini sudah seberapa efektif Bu untuk menanggulangi kebakaran gambut di Indonesia terutama? Agak susah juga menjawab seberapa efektif. Karena baru ya Bu ya? Karena baru, tetapi kalau ukuran sederhananya adalah hotspot yang berkurang, itu memang angka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan ada pengurangan hotspot itu secara signifikan, termasuk juga di areal-areal yang bergambut. Oke, termasuk juga dengan respon masyarakat juga positif Ibu? Respon masyarakat sejauh ini kami melihat masyarakat antusias, mereka berharap banyak dari restorasi ini, dan kegiatan-kegiatan kami untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan pembangunan sumur-sumur bor itu dirasakan oleh masyarakat di beberapa tempat itu cukup efektif ya. Oke, lalu kita beralih ke program Jambore Masyarakat Gambut. Nah, seperti apa nih kalau program ini Bu? Nah, sebelum saya masuk ke Jambore, saya mungkin perlu menjelaskan dulu bahwa tadi saya sampaikan bahwa kita bicara restorasi kan bukan di areal yang kosong ya. Di dalam area restorasi itu ada Pak Nur Hadi dan saudara-saudara yang lain. Kelompok tani yang lain. Desa-desa itu, kalau kita lihat di 7 provinsi, areal bergambut itu ada 2.945 desa. Kemudian kalau dari desa-desa itu kemudian kita kerucutkan lagi kepada areal restorasi gambut yang harus kami kerjakan, yang jumlahnya 2,4 juta hektar, itu ada 1.205 desa.
Nah, bagaimana caranya agar saudara-saudara kita yang di desa-desa ini punya semangat untuk bersama-sama melindungi Berkontribusi gambutnya juga. gitu kan? Diperlukan forum, Baik. forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan Jambore itu adalah forum yang dimaksudkan. Oke, seperti itu. Nah, lalu tujuannya apa, Ibu? Tujuannya satu untuk membuat Pak Nur Hadi dan rekan-rekan di Papua itu bisa saling kenal. Iya. Kalau saling Oke. kenal, pasti mereka akan dengan gembira untuk bercerita satu dengan yang lain. Sharing pengalamannya seperti itu ya, Bu, pengalamannya ya? disampaikan. Bagaimana pengalaman bertani tanpa bakat disampaikan kepada petani di Sumatera Selatan dan sebagainya. Jadi ada pertukaran pengalaman. Kemudian juga ada upaya dari kami memfasilitasi ada informasi sebanyak mungkin yang diberikan kepada kawan-kawan petani berdasarkan kebutuhan yang sudah kami identifikasi sebelumnya. Oke. Jadi di dalam Jambore itu nanti Pak Nur Hadi juga bisa Bisa sharing menjelaskan juga, ya, dan juga bisa mengoreksi kalau saya keliru. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, misalnya tentang klinik hukum. Kalau nanti bermasalah dengan hukum atau apa, bagaimana itu, apa yang harus dilakukan. Jadi ada kawan-kawan lawyer yang dengan sukarela berbagi berbagi informasi tentang itu. Oke, bukan hanya bidang pertanian saja ya, Bukan, Bu, ya, ternyata ya, lebih luas lagi. Lebih luas. Jadi apapun yang jadi kebutuhan masyarakat yang kami identifikasi, kami coba menghadirkan orang yang ahli untuk itu, untuk bisa menjelaskan langsung kepada masyarakat. Oke, sekarang langsung ke Pak Nur Hadi, gimana pengalamannya nih, Pak? Ya, terutama saya mengucapkan terima kasih ya kepada BRG karena mengikut sertakan saya juga dalam kegiatan Jambore masyarakat gambut itu. Karena menurut yang saya rasakan waktu sekarang ini adalah dengan adanya ikut dalam Jambore itu, saya banyak mendapatkan pengetahuan terutama yang saya pikirkan ketika ada pengalaman dari masyarakat Jambi yang ternyata bisa melakukan budidaya tanaman kopi di tanah gambut. Karena memang dalam pikiran saya itu awalnya memang ingin begitu melakukan menanam kopi juga, tetapi masih ragu. Iya, iya. Tetapi ternyata setelah mendapatkan pengetahuan dari saudara kami yang ada di Jambi, sehingga saya menjadi semangat juga untuk melakukan upaya mencoba menanam kopi juga nanti. Oke, Dan saya sejauh ini? tambahkan, kami juga menghadirkan ahli kopi ya. Oke. Jadi teman-teman ini kan bisa berdialog langsung dengan sang pakar tersebut. Apa sih kopi yang bagus, yang disukai pasar seperti apa? Nanti kalau sudah ini diolah bisa dilempar ke pasar mana itu mereka langsung luar bertemu. biasa. Nah, ini forumnya ini secara berkala dipertemukan atau ada media lainnya, Ibu? Ya, pertama Jambore ini adalah yang pertama dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut, dan ini akan jadi program reguler kami sampai dengan tahun 2020. Kemudian selain itu, kami sekarang sedang dalam proses untuk memfasilitasi forum online-nya. Oke. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara petani itu, jangan bayangkan petani itu tidak mengerti teknologi. Petani sekarang beda. Harus melek teknologi Pak ya, Nur Bu, Hadi ya? ini petani yang sangat aktif di media sosial. Banyak anak-anak muda di desa-desa itu yang kami latih untuk juga aktif di media sosial, dan sehingga mereka bisa berkomunikasi di forum-forum seperti itu. Oke, seberapa besar sih, Bu, peran Jambore dan Desa Gambut dalam mitigasi perubahan iklim sejauh ini? Ya, saya kira sangat besar, karena pertama mereka adalah garda terdepan untuk menjaga agar gambut itu tidak terbakar. Oke. Oke. Kalau mereka dapat memanfaatkan gambut dengan baik, mereka bisa mengatur tata hidrologi gambut, mereka bisa mengontrol pihak-pihak lain yang juga memanfaatkan gambut, maka sebenarnya pada saat yang bersamaan kita akan bisa mendapatkan gambut yang kembali lembab. Ketika gambut itu lembab, berarti gas karbon tidak akan keluar, sehingga isu perubahan iklim sebenarnya dengan sendirinya itu akan bisa. Oke, ekosistemnya kembali baik ya, Bu, ya? Ya. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, saudara. Bincang kita akan segera kembali.
Saudara, kembali di Bincang Kita dan saya masih ditemani narasumber yang luar biasa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di studio dapat langsung menghubungi layanan telepon kami di 021 5366 1222. Oke Bu Mirna, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai Jambore Masyarakat Gambut. Nah, ini bisa dikatakan adalah event tahunan atau bagaimana Ibu? Ya, ini akan menjadi event tahunan BRG dengan pemerintah daerah dan rekan-rekan petani serta organisasi masyarakat sipil. Oke, yang pertama berarti dilakukan Di Jambi tanggal 5 sampai dengan 7 November. Jadi baru berakhir kemarin sebenarnya. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kali. Nah, responnya seperti apa Ibu? Saya kira buat kami itu surprise ya, karena pertama itu adalah yang pertama kami lakukan. Dan pesertanya itu 1045 orang. Wow, ternyata banyak sekali Ternyata ya banyak responnya. sekali, dan di akhir-akhir itu juga terus bertambah seperti itu. Bukan cuma petani tapi juga warga kota juga ikut terlibat ya untuk bisa, karena forumnya kan terbuka untuk umum, gratis, tidak berbayar. Jadi orang mau lihat pameran, orang mau belanja produk, kemudian juga ikut diskusi, ikut klinik, itu semua terbuka. Oke, nah Pak Nur Hadi, apa saja sih yang langsung dirasakan oleh Pak Nur Hadi manfaatnya ketika mengikuti Jambore ini? Ya, yang pertama saya banyak mendapat pengetahuan ya, ilmu pengetahuan karena sudah melakukan berbagi informasi terkait usaha-usaha yang dikembangkan di lahan gambut ini. Nah, dengan adanya pertemuan yang sudah dilakukan ini, mungkin saya akan lebih mendorong lagi ke petani yang ada di kelompok tani kami dan juga beberapa desa yang tergabung di dalam Gapuktan itu sendiri, supaya bisa lebih mau bekerja keras lagi untuk bagaimana memanfaatkan lahan gambut itu supaya menjadi lahan yang memang produktif dan tidak hanya mengandalkan satu varietas saja. Nah, dengan adanya begitu sehingga bisa mendapatkan nilai tambah untuk ekonomi keluarga. Saya mau tambahkan ya Mbak Widi, jadi sebelum Jambore itu kami juga ada pelatihan untuk petani-petani muda sebenarnya, tapi juga ada yang tua, sudah juga ya, untuk mereka itu mampu mempresentasikan, gitu loh. Karena kan problemnya adalah mereka punya banyak pengetahuan, mereka punya banyak aset komoditi, tapi kan berkomunikasinya seringkali ada hambatan kan gitu. Nah, kami melatih mereka, termasuk Pak Nur Hadi ini dilatih untuk berani tampil, berani berbicara di depan publik, presentasi, biar nanti bisa seperti Mbak sudah tidak ada canggung ya Bu ya. Communication skill-nya juga ternyata dikembangkan, bukan hanya pertanian saja bidangnya. Karena nanti bagaimana dia bisa menjual produknya kalau kemampuan berkomunikasinya kurang. Kan problem kita selama ini petani kemampuan berkomunikasinya kurang sehingga harus mengandalkan orang lain. Nah, ketika mengandalkan itu disitulah gap harga terjadi kan. Nah Ibu ini kan bisa dikatakan program yang sangat baru sekali dan tentunya hambatan-hambatan juga pasti dirasakan ya. Seperti apa sih dan solusinya bagaimana? Ya, jadi pertama kita hambatan itu kan adalah soal lokasi dan soal jarak. Ya bayangkan saja dengan 7 provinsi harus ke Papua, terus kemudian Kalimantan, kita tahu kondisi negara kita kan seperti apa. Nah, yang kedua juga kita melihat bahwa yang disebut dengan komunitas gambut itu kan beragam. Nah, jadi bagaimana caranya itu kemudian kami mencoba berteman dengan kelompok-kelompok kreatif untuk bertemu sharing pengalamannya di situ. Dengan menggunakan berbagai macam media, tidak harus bertatap muka, tidak harus penyuluhan. Jadi sebenarnya mereka kelompok-kelompok ini diberikan kesempatan untuk berbicara untuk kepentingan dirinya sendiri. Terakhir ini Bu, singkat saja harapan Ibu ke depannya dan juga Bapak Nur Hadi seperti apa? Kami berharap bahwa seluruh elemen bangsa ini bisa mendukung restorasi gambut, karena ini sebenarnya adalah kepentingan kita bersama.
jangan membayangkan restorasi gambut itu sesuatu yang abstrak, yang jauh dari jangkauan kita. Kita berbicara bahwa kita ingin hidup, punya lingkungan hidup yang sehat, tidak ada lagi bencana asap. Kalau mau bepergian, pesawat tidak delay, dan anak-anak bisa menghirup udara yang lebih baik, seperti itu. Dan itu semua insya Allah kan bisa kita dapatkan kalau kita bersama-sama mendukung restorasi gambut. Oke, lalu bagaimana harapan dari Bapak? Saya mengharapkan pemerintah bersama dengan BRG bisa ya mendorong upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu bisa mendapatkan Dukungan ya? Sehingga nanti ke depannya ada semacam saling mendukung gitu Oke. untuk merestorasi gambut. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Ya saudara, untuk melakukan sebuah perubahan diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari masyarakat. Gambut yang saat ini sudah terdegradasi perlu untuk direstorasi kembali agar bahaya akibat adanya perubahan iklim akibat terdegradasinya gambut dapat dikurangi. Ya, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk Anda. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ibu, terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Badan Restorasi Gambut.